Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari Jumat ini. Kita memasuki akhir pekan, saudara. Besok saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan kalau saudara keluar rumah dan beraktivitas di luar rumah. Ya, supaya kita tetap terjaga, kita tetap sehat. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga akan menjagai kita. Ada proteksi dari Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Saya akan meneruskan apa yang kemarin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita belajar bagaimana kita melatih diri kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara, kemarin kita mengerti bahwa dengan kita menaati firman Tuhan, kita sedang melatih untuk kita mengasihi Tuhan. Seperti Bapa mengasihi Yesus, demikianlah Yesus mengasihi setiap kita. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam kasih-Ku." Saudara, bagaimana caranya kita tinggal di dalam kasih Allah? Bagaimana caranya kita tinggal di dalam kasih Kristus? Nah, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kasih Allah dalam kehidupan kita itu adalah inti dari pemberitaan Injil. Karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah inti dari pemberitaan Injil, saudara. Ketika kita tinggal di dalam kasih Allah, kita harus mengerti bahwa keadaan kita, waktu kita menerima kasih Allah itu, bukan ketika kita sedang rajin-rajinnya berdoa. Waktu kita menerima kasih Allah itu, bukan ketika kita sedang rajin-rajinnya melayani. Bukan ketika kita sedang rajin-rajinnya memberi. Tapi kita menerima kasih Allah itu, firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Karena kelemahan kita, karena dosa kita, Yesus diberikan sebagai penebusan bagi setiap kita. Dalam kitab Roma dikatakan keadaan kita pada waktu itu, kita yang masih lemah, kita yang masih berdosa. Saudara, kata lemah di situ merujuk bukan kelemahan seperti orang sakit, saudara, bukan. Tapi kata lemah di situ merujuk sebagai satu moral yang sangat lemah, saudara. Lemah dalam moral itu berbicara tentang keinginan-keinginan manusia yang masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan keinginan-keinginan yang menjauh dari Allah. Ketika kita ada di situ, Tuhan memilih untuk mati bagi setiap kita. Ketika kita ada di posisi yang sangat lemah seperti itu, ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati bagi kita. Ketika kita masih menjadi seterunya Allah, Yesus telah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Kasih-Nya dicurahkan dalam hati kita, dalam hidup kita, bukan ketika kita sedang ada dalam performance yang baik. Beberapa hari yang lalu kita belajar bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan performance-based relationship, tapi hubungan yang berdasarkan anugerah Allah. Saudara, mari renungkan ini, mari renungkan ini. Saya beberapa kali sampaikan ini buat saudara, bahwa keinginan dalam hati manusia secara default, secara natural, itu adalah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan keinginan untuk berbuat baik dalam hati manusia selalu memiliki satu motivasi yang tidak tulus di hadapan Tuhan. Di saat-saat seperti itulah Yesus mati bagi kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita menjadi seterunya Allah, Yesus mati bagi saya dan saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, supaya setiap kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, ada kabar baik bagi setiap kita. Tinggallah di dalam kasih Allah itu. Tinggallah di dalam Injil itu. Tinggallah di dalam the gospel itu. Saudara, memberitakan Injil bagi diri kita setiap hari itu sangat penting sekali. Kadangkala karena keterbatasan kita akan pengertian kasih Allah itu, membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Karena kita merasa bahwa sudah biasa hidup dalam dosa, sudah biasa hidup seperti ini, sehingga kita mulai memberikan standar untuk kita mengasihi Tuhan seperti standar yang kita berikan kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita mengerti betul arti dari kasih karunia yang kita terima, kalau kita mengerti betul besarnya kasih Allah yang kita terima, maka kita tidak akan pernah ragu untuk kita bisa mengekspresikan, kita melatih diri kita untuk kita melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah.
Kalau kita benar-benar mengerti tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tahu betul bahwa semua yang kita punya hari ini adalah pemberian Allah, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin melayani, bukan karena kita rajin berdoa, tapi semua semata-mata karena kasih karunia Allah. Kalaupun kita bisa berdoa, kita bisa melayani, kita bisa memberi, semua itu lahir dari hati kita yang telah menerima dan memahami betul bahwa apa sih yang kita tidak bisa berikan buat Tuhan? Toh kita bisa ada hari ini juga semua karena Tuhan yang tolong kita. Memahami hal ini akan membuat kita berani untuk melangkah, untuk kita melatih diri kita melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Mari kita tetap tinggal di dalam Injil itu. Mari tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan mau untuk terus diintimidasi dengan apa yang ada di luar. Saya tidak berkata kepada saudara bahwa ketika kita hidup, bikin aja dosa semua mau kita. Bukan, saudara. Ketika kita mengerti anugerah Allah yang besar bagi hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi setiap kali kita melakukan kesalahan, selalu keinginan untuk kembali kepada Allah itu lebih besar daripada keinginan kita untuk jatuh dalam dosa. Keinginan kita untuk kembali kepada Allah lebih besar daripada keinginan kita untuk kembali jatuh dalam dosa. Ini penting untuk kita renungkan. Lebih besar mana dalam hati kita? Keinginan untuk berbuat dosa atau keinginan untuk kita kembali kepada Allah? Keinginan untuk memiliki hidup yang berkenan dan bergantung kepada anugerah Allah, atau keinginan untuk hidup suka-suka kita dan bergantung kepada segala sesuatu yang kita pikir kita mampu kerjakan dengan kemampuan kita sendiri? Perenungan ini baik untuk setiap kita, supaya kita bisa memahami betul bahwa anugerah Allah bagi kita itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Saya berdoa supaya hari ini kita belajar, saudara, bahwa kasih Tuhan, kita tinggal di dalam Injil itu. Injil itu yang memampukan kita untuk kita bisa terus melatih diri kita mengasihi Allah. Terus melatih diri kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur di hari Jumat ini kami belajar bahwa kehidupan kami hari ini Tuhan, semua ini hanyalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Bukan karena kami Tuhan, tapi semua karena Engkau. Kau yang dahsyat, Kau yang ajaib, Kau yang termulia dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu menolong kami, untuk kami bisa terus memahami, dan kami bisa terus tinggal di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami, di dalam nama Yesus. Amin.